Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita masih punya kesempatan untuk beribadah bersama. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk beribadah. Dan khususnya sudah di bulan Agustus ini kita bersyukur karena kita boleh mengingat bagaimana berkat Tuhan untuk Indonesia. Sehingga kita boleh hidup di Indonesia, menikmati segala berkat Tuhan di Indonesia ini. Dan kita pagi hari ini secara khusus kita bersyukur untuk kesempatan kita masih boleh beribadah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa yang di surga, pagi hari ini kami kembali datang kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap berkat anugerah yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Dan secara khusus kami bersyukur kalau pagi ini Tuhan mengundang kami kembali untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Sungguh satu privilege yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu untuk berjumpa dengan Tuhan. Tuhan Yesus, pagi ini kami juga terlebih lagi bersyukur karena kami boleh bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu lah yang akan menuntun kami dalam menjalani kehidupan kami di muka bumi ini bersama dengan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami rindu di waktu yang singkat ke depan, kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami menyerahkan waktu perenungan firman-Mu ke dalam tangan pimpinan-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang di depan penuh dengan kelemahan, Tuhan mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan jelas, dengan sederhana. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang belajar bersama-sama, Tuhan tolong setiap kami boleh membuka hati pikiran kami buat Tuhan. Terima kasih buat berkat Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang di gereja maupun yang beribadah bersama dari rumah atau dari manapun Bapak Ibu berada. Kita bersyukur hari ini kita boleh melanjutkan perenungan kita dari kitab Yakobus sesuai dengan tema yang diberikan oleh gereja kepada saya. Ya, bulan-bulan ini kita banyak belajar dan terus mendalami kitab Yakobus dan hari ini kita memasuki bagian-bagian terakhir dari kitab Yakobus. Saudara, Martin Luther menganggap bahwa surat Yakobus ini sebagai satu surat yang kurang bernilai dibandingkan surat-surat yang lain. Karena Martin Luther berpikir bahwa surat Yakobus ini terlalu banyak membahas tentang perbuatan baik, tetapi kurang membahas tentang keselamatan karena anugerah atau keselamatan oleh iman. Saudara, akan tetapi walaupun kitab Yakobus ini tidak banyak membahas tentang keselamatan karena anugerah atau oleh iman, kitab Yakobus ini sesungguhnya adalah satu kitab yang sangat bernilai karena saudara kitab ini memberikan satu petunjuk praktis bagi kehidupan beriman, bagi kehidupan orang-orang yang punya iman sejati. Saudara, iman yang sejati itu seharusnya memiliki 3 unsur. Saudara. Unsur yang pertama itu disebut dengan notisia. Notisia ini bicara tentang pengetahuan. Iman yang sejati diawali dengan pengetahuan tentang kebenaran. Ya, sehingga kita tahu tentang iman itu, bahwa ketika kita percaya kepada Kristus kita diselamatkan dan keselamatan itu adalah anugerah. Dan masih banyak hal lain kebenaran firman Tuhan yang kita bisa ketahui. Dan unsur yang berikutnya saudara yang kedua adalah asensus. Asensus ini bicara tentang persetujuan kita terhadap apa yang kita ketahui. Saudara, ketika kita tahu keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus, apakah kita setuju atau tidak? Begitu. Setan-setan percaya bahwa Kristus adalah Tuhan, tetapi dia tidak setuju, dia tidak mau mengakui itu secara nyata, karena itu dia melawan. Begitu. Perlu ada satu persetujuan terhadap iman. Tapi saudara, unsur yang ketiga dari iman itu disebut fidusia, yaitu unsur penyerahan atau trust terhadap apa yang kita percayai. Saudara. Yaitu ketika kita percaya sesuatu, kita setuju dengan itu, lalu apakah kepercayaan dan persetujuan kita itu nyata di dalam tindakan kita? Fidusia itu menyatakan bahwa kita betul-betul mempercayai dan mempercayakan diri kita kepada kebenaran itu dan kemudian kita akan melakukan kebenaran itu. Saudara, itu unsur iman di dalam keberimanan kita. Dan Yakobus sudah menuliskan surat-suratnya itu banyak berbicara tentang praktek-praktek hidup yang menunjukkan unsur fidusia ini. Yakobus sudah mengajarkan kepada kita sudah bahwa kalau seseorang beriman, maka iman itu harus nyata di dalam perbuatannya.
Sudah banyak orang Kristen yang memiliki pengetahuan Alkitab, pengetahuan teologi, pengetahuan doktrin yang sangat baik, sangat mendalam. Dan mereka menyetujui itu. Tetapi sayangnya saudara, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari tidak sesuai dengan apa yang mereka percayai. Apa yang mereka setujui itu saudara. Dan kondisi itulah yang kemudian membuat kegelisahan di dalam kehidupan bergereja, kehidupan jemaat, bahkan mungkin itu juga yang menjadi kegelisahan Rasul Yakobus. Ketika orang tahu doktrin, tahu teologi, tetapi kehidupannya tidak sepadan dengan itu. Oleh karena itu dalam surat Yakobus banyak memberikan petunjuk-petunjuk praktis di dalam kehidupan iman yang membuktikan bahwa orang ini betul-betul beriman. Itulah alasannya kenapa surat Yakobus ini menjadi surat yang sangat bernilai. Dan tidak dapat dikatakan kurang bernilai dibandingkan surat yang lain. Surat Yakobus ini adalah bagian dari Alkitab yang memiliki otoritas dan nilai yang sama dengan kitab suci lainnya. Saudara, itulah surat Yakobus. Oleh karena itu, saudara, kita perlu belajar dan mendalami surat Yakobus ini untuk mengerti di dalamnya apa-apa saja yang Yakobus ajarkan dan bagaimana kita menerapkan itu dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, hari ini kita akan mempelajari satu bagian di bagian-bagian terakhir dari surat Yakobus ini, saudara. Yang mana Yakobus akan mengajar kepada kita tentang satu praktek kehidupan Kristen, yaitu tentang kesabaran. Saudara, mari kita membaca dari Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai yang ke-11. Saudara, saya sengaja tidak menampilkan bagian Alkitab ini di slide begitu ya. Karena saya sangat berharap Bapak Ibu bisa membuka Alkitab dan membacanya dari Alkitabnya sendiri, sehingga Bapak Ibu boleh lebih merasakan bagaimana firman Tuhan itu berbicara melalui apa yang kita baca di tangan kita. Mari kita membaca Yakobus pasal yang ke-5 ayat 7 sampai 11. Saya akan bacakan untuk kita. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca bagian firman Tuhan dari Yakobus 5 ayat 7 sampai 11 ini, saudara, perikop ini tidak dapat dilepaskan dari perikop sebelumnya, yaitu pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saudara, di Yakobus 5 ayat 1 sampai ke-6, Rasul Yakobus ini menegur orang-orang kaya yang jahat, yang hidup berdampingan dengan jemaat Tuhan. Mungkin orang-orang kaya itu sudah ada di luar jemaat, di masyarakat, yang menindas jemaat. Tapi sudah tidak menutup kemungkinan orang-orang kaya itu juga ada di dalam jemaat, di tengah-tengah jemaat. Dan mereka tidak menghayati iman mereka sehingga kelakuan mereka pun menyusahkan orang lain, kelakuan mereka pun menindas jemaat-jemaat yang tidak memiliki kemampuan dan tidak memiliki kuasa, jemaat-jemaat yang lemah, yang akhirnya membuat jemaat ini mengalami penderitaan. Yakobus menegur orang-orang kaya yang demikian. Saudara, tetapi bagaimanapun Yakobus menegur mereka, maka saudara, perubahan kehidupan mereka, pertobatan kehidupan mereka tentunya tidak semudah orang membalikkan tangan. Saudara. Masih besar kemungkinan orang-orang kaya yang jahat, yang tidak bertobat, mereka tidak merubah kelakuannya. Mereka tetap membuat jemaat yang lemah itu tertindas. Tetap membuat jemaat yang lemah itu menderita karena perlakuan mereka. Saudara, di dalam kondisi yang seperti inilah kemudian Yakobus melanjutkan tulisannya di Yakobus pasal 5 ayat 7 ini. Yakobus mengalihkan perhatiannya
dari orang-orang kaya yang jahat, yang tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan itu, kepada jemaat yang menderita, kepada jemaat yang lemah, kepada jemaat yang tidak memiliki kuasa untuk melawan penderitaan yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Surat ini ditujukan kepada jemaat yang demikian, saudara. Tapi saudara, waktu saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, saudara, saya merasa bahwa apa yang Yakobus tuliskan kepada jemaat yang menderita itu, saya rasa mungkin tidak hanya untuk jemaat yang miskin saja, tidak hanya untuk jemaat yang lemah saja. Karena saudara, pada kenyataannya ketika kita hidup di dunia yang berdosa ini, saudara, penderitaan itu tidak hanya terjadi kepada mereka yang lemah, tidak hanya terjadi kepada mereka yang miskin, tapi penderitaan itu juga bisa menimpa siapapun, saudara. Baik itu orang miskin, orang lemah, maupun orang kaya, maupun orang-orang yang mungkin memiliki kekuasaan sekalipun. Mereka tetap dapat mengalami penderitaan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saudara, saya memikirkan bahwa pesan firman Tuhan ini sangat relevan untuk kita semua. Baik kita yang lemah, yang miskin, yang tidak mampu, maupun kita yang saat ini secara ekonomi baik, secara status sosial baik, tetapi kita tidak terlepas, saudara, dari penderitaan-penderitaan yang ada. Saudara, dan saya yakin tidak seorang pun yang tidak pernah mengalami penderitaan dalam hidupnya. Setiap kita pasti pernah mengalaminya. Dan pada bagian ini, saudara, Rasul Yakobus mengajarkan bagaimana sikap yang benar yang harus kita miliki ketika kita menghadapi penderitaan, menghadapi pergumulan di dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, di ayat yang ke-7 dikatakan, karena itu saudara-saudara bersabarlah. Karena itu saudara-saudara bersabarlah. Saudara, pada perikop ini Yakobus memberikan pengajaran tentang bersabar di dalam menghadapi pergumulan, kesulitan dan penderitaan di dalam kehidupan ini, saudara. Hal ini saudara bisa juga kita mengerti ketika Yakobus menuliskan ini seolah-olah dia ingin memberikan penekanan ulang terhadap hal ini. Karena kalau kita membaca kitab Yakobus pasal yang pertama, saudara, ayat yang kedua dan seterusnya, kita melihat di sana Rasul Yakobus pun sudah mengungkapkan tentang keadaan jemaat yang menderita. Yakobus katakan, berbahagialah engkau yang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, berbahagialah engkau yang mengalami penderitaan, yang mengalami masalah. Itu di awal suratnya. Tapi kemudian sudah di akhir, mendekati akhir suratnya, Yakobus kembali menekankan hal ini. Oleh karena itu saya merasa bahwa ini adalah satu bagian yang sangat penting untuk kita perhatikan sebagai orang-orang yang percaya. Orang yang hidup di tengah-tengah dunia yang sering kali membuat kita sengsara, membuat kita menderita, membuat kita hidup dalam pergumulan. Ada satu pesan yang sangat penting yang Yakobus berikan. Bagaimana kita seharusnya menyikapi itu. Supaya kita bisa menunjukkan iman kita di tengah-tengah penderitaan yang ada. Saudara, kalau kita tidak mengalami penderitaan, kita hidup dengan baik-baik saja, maka ketika kita menunjukkan iman kita, maka itu adalah hal yang biasa. Tetapi ketika kita ada di dalam penderitaan, ketika kita ada di dalam kesulitan, dan kita bisa meresponi itu dengan benar, maka itu akan menjadi satu kuasa, satu power kesaksian yang luar biasa. Karena kita bisa menunjukkan kemuliaan Allah di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan kita. Saudara, pada bagian ini Rasul Yakobus mengajarkan tentang sikap yang harus dimiliki dalam penderitaan, yaitu bersabar. Dan waktu Yakobus menuliskan ini dari bagian yang baru saja kita baca, kita bisa melihat bahwa Yakobus mengambil metafora seorang petani. Sudah tentu di sini bicara tentang petani yang miskin, petani yang melakukan tugasnya, pekerjaannya secara konvensional, bukan seperti petani modern sekarang ini, Saudara. Karena pada zaman itu pasti belum ada petani modern. Dan disitulah Yakobus menggambarkan bagaimana seorang petani ini menjadi metafora kehidupan orang yang percaya ketika bicara tentang kesabaran. Sudah ada pepatah yang mengatakan, kalau Anda bukan orang yang sabar, jangan menjadi petani. Karena petani itu sungguh membutuhkan kesabaran, Saudara. Apa yang dikerjakan oleh petani bukan sesuatu yang instan. Apa yang dikerjakan oleh petani, Saudara, keberhasilannya akan datang pada waktu tertentu yang tidak dapat ditentukan oleh petani itu sendiri, Saudara. Keberhasilan seorang petani itu bergantung pada banyak hal yang tidak dapat ditentukan oleh kemauan dari petani itu sendiri. Keberhasilannya ditentukan oleh tanah di mana dia menabur. Keberhasilannya ditentukan oleh benih yang ia tabur. Keberhasilannya ditentukan oleh cuaca pada waktu ia menabur.
Sudah banyak hal yang akan mempengaruhi keberhasilan dari petani. Tapi sudah petani ini, dia tetap dengan sabar menantikan masa panen di tengah-tengah kondisi yang ada. Petani ini menantikan banyak hal, menantikan hujan awal, menantikan hujan akhir musim hujan, supaya dia bisa melihat tumbuhan itu bertumbuh dan kemudian dia bisa memanen hasil tanaman yang dia tuai. Sudah melalui metafora ini, Rasul Yakobus ingin menyatakan bahwa kondisi orang percaya saat itu mereka sama dengan petani. Sama dengan petani yang sedang menantikan sesuatu yang berharga. Apa itu, saudara? Yaitu bagi orang percaya pada waktu itu sesuatu yang berharga adalah ketika mereka menantikan damai sejahtera. Menantikan kebahagiaan dari Tuhan. Dan hidup bersama dengan Tuhan. Dan ketika menantikan itulah, sudah dikatakan menantikan itu harus dengan kesabaran. Sudah jelas di sini bersabar itu berkaitan dengan menantikan sesuatu yang sedang diharapkan. Ya, kalau tidak ada yang dinantikan, saudara, maka seorang tidak perlu bersabar. Tetapi saudara, jika ada yang dinantikan dan yang dinantikan itu belum nyata, maka disitulah dibutuhkan kesabaran untuk menanti kapan datangnya apa yang diharapkan itu. Sudah dalam konteks metafora petani ini dikatakan petani itu menantikan sesuatu yang berharga. Yang dinantikan adalah sesuatu yang baik. Sudah kita semua tahu bahwa kesabaran menanti dalam situasi yang sulit dan menderita itu bukanlah hal yang mudah. Dan itulah kondisi jemaat penerima surat Yakobus ini. Mereka bukan dalam kondisi yang enak, yang menyenangkan, yang nyaman, tetapi mereka ada di dalam kondisi yang menderita. Mereka ada di dalam penindasan. Mereka ada di dalam kondisi yang sulit. Dan dalam kondisi tersebut jelas tidak mudah bagi mereka untuk bisa bersabar. Tetapi Rasul Yakobus meminta mereka untuk tetap bersabar dalam segala kondisi yang sedang mereka hadapi. Dan kesabaran itu yang harus diperjuangkan di tengah-tengah penderitaan yang mereka gumulkan. Penderitaan dan pergumulan yang ada adalah hal yang terjadi di luar kendali mereka, di luar kendali jemaat. Perlakuan-perlakuan orang lain itu di luar kendali jemaat ini dan itu menyebabkan mereka menderita. Dan di dalam kondisi seperti itulah mereka jemaat harus bersabar. Saudara, demikian pula dalam kehidupan kita. Begitu banyak hal yang tidak dapat kita ubah. Begitu banyak hal yang tidak dapat kita kendalikan, yang mempengaruhi kehidupan kita, yang bahkan bisa membawa kehidupan kita itu masuk ke dalam pergumulan yang berat, bahkan kesulitan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita menghadapi semuanya itu, saudara, maka Rasul Yakobus mengingatkan kita untuk kita bersabar. Untuk kita bersabar. Tapi saudara, yang menjadi pertanyaan kita, apa sih yang dimaksud bersabar oleh Rasul Yakobus di sini? Apakah kesabaran di sini adalah sesuatu yang bersifat pasif, sesuatu yang menarik diri, sesuatu yang berusaha untuk menghindari kenyataan? Apakah yang demikian, saudara? Saya rasa kalau kita melihat bagaimana Rasul Yakobus memberikan metafora petani, maka saya yakin kesabaran itu tentu menunjukkan bukan hal yang pasif. Kesabaran itu, saudara, bukan adalah satu tindakan yang pasif tentang berapa lama kita bisa menunggu. Tapi saudara, yang dimaksudkan Yakobus ini, kesabaran itu adalah tindakan aktif tentang apa yang kita dapat lakukan atau apa yang akan kita lakukan pada saat-saat kita menderita. Pada saat-saat kita menunggu dengan penuh penderitaan itu. Saudara, inilah yang dimaksudkan oleh Yakobus. Sementara kita ini menantikan apa yang kita harapkan, kita tidak sekedar pasif menunggu, kita tidak sekedar berusaha menarik diri, tetapi saudara, seperti petani, sementara dia menantikan hasil panen, maka dia mengerjakan bagiannya. Dia menyangkul, mempersiapkan tanah, dia menanam benih, dia menunggu datangnya hujan awal dan hujan akhir. Dan kemudian dia merawat tanamannya sampai dia memanen. Ada satu tindakan-tindakan aktif yang dilakukan oleh petani, saudara, untuk bisa menantikan panen itu dan untuk bisa mendapatkan, saudara, hasil yang baik. Tapi selama menantikan itu, itulah yang disebut sabar.
sabar dengan melakukan bagiannya. Saudara, demikian pula di dalam kehidupan kita, saudara. Inilah yang Yakobus maksudkan yang pertama, yaitu kita itu harus sabar dalam konteks tindakan yang aktif untuk tetap setia melakukan apa yang menjadi tugas kita dengan penuh tanggung jawab. Walaupun saudara, kita ada di dalam penderitaan. Saudara, di bagian perikop ini Rasul Yakobus menggambarkan kesabaran yang aktif dengan tetap mengerjakan tugas dan tanggung jawab itu dengan menyontohkan para nabi di Perjanjian Lama seperti yang ayat 10 tadi tuliskan. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi. Saudara, para nabi Perjanjian Lama ini mereka mengalami penderitaan karena mereka menyampaikan firman Allah kepada umat Israel yang pada waktu itu berdosa di hadapan Tuhan. Dan ketika mereka menyampaikan firman Allah itu tidak mudah karena umat Israel menolak firman Allah. Dan untuk menolak itu mereka menganiaya, mereka membuat para nabi ini menderita. Tapi apakah para nabi itu mundur? Tidak, saudara. Para nabi ini di tengah penderitaan itu mereka tetap mengerjakan bagiannya. Mereka tetap melakukan apa yang menjadi tugasnya, yaitu menyampaikan berita firman Allah. Sudah mulai dari Yesaya, Yeremia, Daniel, dan para nabi, kita melihat catatan Alkitab bagaimana mereka mengalami penderitaan. Yesaya dikatakan pada akhir hidupnya dia harus mati digergaji. Yeremia berkali-kali dia harus mengalami siksaan dan penderitaan, dimasukkan ke dalam sumur ketika dia menyampaikan firman Tuhan. Daniel ketika dia hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk menjadi saksi Tuhan, dia harus masuk ke dalam gua singa. Sudah begitu banyak penderitaan-penderitaan yang dialami oleh para nabi ini. Tapi sudah dalam kondisi yang demikian, para nabi ini tetap mengerjakan bagiannya dan tanggung jawab yang harus dia kerjakan itu dengan baik. Sudah inilah yang Yakobus maksudkan yang pertama tentang kesabaran. Di tengah-tengah penderitaan, kesulitan, pergumulan yang kita alami, Yakobus menekankan kita tetap harus melakukan bagian kita. Kita tidak menarik diri, kita tidak diam, tapi kita tetap mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Saudara, di satu perusahaan ketika kita melihat karyawan yang bekerja, mungkin saja karyawan itu bisa bertemu dengan bos yang tidak adil, dengan bos yang jahat, yang kemudian mungkin memperlakukan karyawan itu dengan tidak adil, yang mungkin juga menindas karyawan itu, saudara, sehingga mungkin kalian merasa tidak nyaman, merasa menderita di dalam kondisi yang demikian. Tapi saudara, bagi karyawan-karyawan Kristen, Yakobus katakan bersabarlah. Dan bersabar di sini sudah menunjukkan bahwa karyawan ini harus mengambil pilihan untuk tetap mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya dengan maksimal. Bukan sebaliknya ketika ada penderitaan kemudian dia mulai bersikap cuek, dia mulai apatis, dia mulai ngambek dan tidak mau melakukan tugasnya karena dia merasa dia sudah diperlakukan tidak adil. Karena dia sudah merasa bahwa dia diperlakukan tidak benar. Begitu. Sehingga kemudian dia justru tidak melakukan tanggung jawabnya. Tapi Yakobus menyarankan, memerintahkan supaya di tengah-tengah kondisi demikian orang tetap harus mengerjakan bagiannya, harus tetap mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Saudara, itu yang pertama, saudara. Tapi yang kedua di ayat yang ke-8, saudara, dikatakan di sana bersabarlah dan teguhkan hatimu. Kita diminta untuk bersabar dan meneguhkan hati kita. Saudara, meneguhkan hati ini memiliki satu arti bahwa kita memiliki kepercayaan yang teguh kepada Tuhan. Saat kita menderita, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Dan hal itu sudah ditunjukkan ketika kita tetap bisa melakukan kebenaran-kebenaran di tengah-tengah penderitaan yang sedang kita alami. Kalau kita mempercayai Tuhan dan hati kita teguh kepada Tuhan, sudah, maka hati kita akan tetap percaya kepada Tuhan dan kita akan tetap melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Melalui hati yang percaya teguh kepada Tuhan ini akan menimbulkan kekuatan untuk di tengah penderitaan kita tidak kompromi terhadap dosa. Di tengah penderitaan kita tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kita sebaliknya bisa mengerjakan apa yang tetap berkenan kepada Tuhan. Saudara, ini menjadi satu hal yang penting. Kita harus aktif di tengah penderitaan kita untuk tetap bertahan hidup di dalam kebenaran. Kita tidak kompromi dan tidak menghalalkan segala cara.
Sudah satu hari ada seorang karyawan yang datang kepada seorang hamba Tuhan. Dia mengeluh karena rupanya dia terkena PHK di satu institusi Kristen di mana dia bekerja. Dan dia merasa tidak puas, dia sampaikan kepada hamba Tuhan, ini saya tidak terima, saya di PHK. Padahal perusahaan ini mem-PHK saya, alasannya adalah karena masalah keuangan. Padahal keuangan itu kan bukan tanggung jawab saya. Yang salah mengelola keuangan kan para manajer, kenapa saya yang dipecat? Terus dia bilang, saya mau menuntut, saya mau pakai lawyer untuk menuntut institusi Kristen ini. Dia mengeluh itu kepada hamba Tuhan ini. Kemudian hamba Tuhan ini mulai bertanya kepada dia, kamu bekerja di sini berapa lama? Oh sekian lama. Kamu merasa ini institusi yang baik? Iya. Sebelumnya, dia bilang gitu. Karena saya pikir ini institusi Kristen. Terus sekarang kamu merasa nggak puas, kamu mau menuntut pakai pengacara. Gitu. Iya, katanya. Hamba Tuhan ini tanya, kalau sekiranya itu yang kamu lakukan, kira-kira malu nggak ya orang Kristen menuntut institusi Kristen masuk ke pengadilan yang pengadilannya banyak orang yang tidak Kristen. Karena ini mulai diam. Dan dia bilang, enggak peduli. Dia akhirnya jawab, enggak peduli. Karena saya sudah diperlakukan tidak adil. Ini hamba Tuhan ini tanya, yang dimaksud tidak adil, apakah kamu diberhentikan tanpa diberi pesangon? Oh enggak sih, saya dikasih pesangon sih katanya. Terus pesangon kamu dikurangin? Enggak sih, dibayar full sih sesuai dengan aturan undang-undang sih gitu. Terus hamba Tuhan ini mulai bertanya lagi, kalau begitu, apa yang kamu enggak terima? Saya enggak terima karena saya dipecat, dan teman saya enggak dipecat begitu. Saya akan menderita, saya kehilangan pekerjaan. Dan saya akan melakukan segala cara. Yang penting saya harus menang dalam tuntutan ini. Terus Tuhan, yang kamu harapkan apa? Yang saya harapkan saya kembali bekerja lagi. Terus kalau kamu akhirnya menang kembali bekerja lagi, memang kamu nyaman bekerja di pekerjaan di institusi yang seperti itu yang kamu sudah berantem. Dia mulai diam. Ya enggak juga sih katanya. Terus kemudian hamba Tuhan ini bilang, kamu kan tahu firman Tuhan ya. Tuhan bilang kamu harus sabar dalam kondisi apapun. Kenapa enggak kamu terima saja baik-baik? Kamu percaya Tuhan akan pelihara kamu. Kamu baik-baik datang ke manajer kamu ngomong aja, oke kamu terima, tapi minta bantuan dia cariin pekerjaan, kenalkan ke orang lain. Begitu. Dan ketika kamu melakukan itu semua akan berjalan dengan baik. Kamu enggak perlu melanggar firman Tuhan, enggak perlu berantem, tapi semua berjalan dengan baik. Kemudian karyawan ini mulai diam. Dan dia bilang saya pikirkan. Dan akhirnya dia pun mengambil keputusan sesuai dengan yang disarankan. Saudara, kita punya pilihan untuk tetap hidup dalam kebenaran, mengikuti jalur Tuhan, atau kita mau pakai berbagai cara untuk melawan. Saudara, kesabaran yang dimaksud Yakobus adalah ketika kita mau sabar di dalam jalannya Tuhan dan hidup di dalam kebenaran. Saudara, dan Yakobus memberikan contoh kehidupan Ayub, saudara, yang penuh dengan penderitaan yang bukan karena kesalahan dia. Tapi Ayub bisa menerima itu, saudara. Ayub tidak berdosa, Alkitab menyatat, di tengah-tengah penderitaannya. Walaupun mungkin pada awalnya Ayub tidak memahami rencana dan karya Tuhan di dalam penderitaan yang dialaminya. Tetapi pada akhir kehidupan Ayub, Ayub memahami semua karya Tuhan. Ketika dia mau bersabar. Saudara, itu yang terjadi. Saudara, tetapi saudara, kalau Yakobus mengusulkan ada dua hal di mana kita harus bertindak aktif, maka di bagian ini Rasul Yakobus juga menyatakan satu hal tentang kesabaran, yaitu bahwa kesabaran itu tidak hidup dalam sungut-sungut dan mempersalahkan orang lain. Pada saat kita mengalami penderitaan, kesabaran itu adalah bagaimana kita menahan diri untuk tidak bersungut-sungut, untuk tidak mempersalahkan orang lain. Dalam bahasa aslinya kata mempersalahkan orang lain ini memiliki konotasi memarahi orang lain yang kita anggap bersalah. Sekali lagi memarahi orang lain yang kita anggap bersalah. Gitu. Kemudian makanya Yakobus mengatakan kamu itu bukan hakim. Gitu. Sedangkan hakim itu sudah berdiri di depan pintu. Saudara, ketika kita menderita maka kita cenderung saudara, untuk bersungut-sungut dan cenderung untuk menyalahkan orang lain. Cenderung untuk marah kepada orang lain walaupun kita tidak punya pemahaman tentang siapa yang salah sebenarnya. Tapi yang pertama kita lakukan adalah kita marah kepada orang lain. Saudara, itulah yang seringkali terjadi. Dan Yakobus mengingatkan ketika kamu menderita, jangan lakukan itu. Tahanlah dirimu. Jangan bersungut-sungut. Dan jangan mempersalahkan orang lain. Jangan karena kamu menderita kemudian kamu memarahi orang lain. Saudara, seringkali ketika kita diperhadapkan oleh hal-hal yang sulit dan menderita, maka kita cenderung untuk melakukan itu. Tapi Yakobus ingatkan untuk kita tidak melakukan itu. Saudara, jangankan bicara dengan hal-hal yang sulit.
yang membuat kita sangat menderita, sehingga kita terpancing untuk melakukan itu. Saudara, bahkan kadang-kadang untuk hal-hal penderitaan yang sedikit saja, kita bisa terpancing untuk bersungut-sungut dan terpancing untuk menyalahkan orang lain. Jadi saya kasih contoh yang sederhana dalam kehidupan kita suami istri. Kadang-kadang ketika ada kesulitan di dalam kehidupan kita, maka kita cenderung untuk saling menyalahkan. Jadi suatu hari ada pasangan suami istri yang pergi ke mall. Seperti biasa hari Minggu pergi ke mall, masalahnya apa saudara? Bawa mobil, sulit cari parkir saudara. Waktu sulit cari parkir, kemudian ketika cari parkir, kemudian si istri melihat satu titik, itu tuh kosong tuh, dan itu dekat sama pintu masuk gitu. Enak tuh parkir di situ gitu. Kemudian suaminya lihat, suaminya bilang, enggak lah, susah tuh parkirnya mepet, kecil gitu. Terus suaminya, itu sana ada di sana gitu. Tapi agak jauh, istrinya, itu kejauhan gitu. Suaminya, enggak apa-apa lah, jalan agak jauh dikit gitu kan. Kemudian suaminya bilang, istrinya bilang, enakan di situ sih. Suaminya bilang, enggak lah, enak sana. Terus akhirnya istrinya, ya udah deh, terserah lu, istrinya gitu. Tapi si suami karena mikir ya udahlah, karena istrinya suka di situ, dia kemudian berpikir ya udahlah, tempat susah-susah dikit nggak apa-apa deh. Kemudian pilihlah tempat yang paling dekat dengan pintu masuk yang susah itu. Dan kemudian mulailah mencoba parkir. Ketika parkir saudara, karena tempatnya susah, tiba-tiba mobilnya menggores ke dinding tiang parkir, penyoklah tuh mobil saudara. Dan ketika itu terjadi saudara, maka apa yang terjadi? Suami istri mulai saling menyalahkan. Suaminya gara-gara lu sih minta parkir sini, jalan dikit aja nggak mau gitu. Istrinya bilang, tadi kan bukannya saya udah bilang kan terserah lu gitu. Ya gara-gara kamu nih, kamu ngeyel sih, maksain. Loh saya kan kesini kan karena supaya kamu seneng katanya. Wah ributlah mereka berdua. Mereka mulai saling menyalahkan. Kenapa? Karena mereka sebenarnya nggak mau menderita nih. Sebentar lagi kalau ini mobil penyok masuk bengkel, nggak ada mobil, keluar duit begitu kan. Terus mereka mulai saling menyalahkan, mulai saling menggerutu. Sudah itu hal yang simpel terjadi. Tapi hal yang lebih besar bisa juga terjadi di dalam pelayanan kita bersama satu dengan yang lain saudara. Ketika pelayanan menjadi kurang baik, pelayanan dianggap kurang sukses, maka kita akan saling menyalahkan satu dengan yang lain, kita menggerutu. Saudara, Yakobus mengingatkan kita supaya di tengah-tengah hal yang sulit, kita bisa menahan diri. Menahan diri untuk tidak bersungut-sungut dan menahan diri untuk tidak mempersalahkan orang lain, tidak memarahi orang lain karena menganggap mereka bersalah. Tetapi membiarkan Tuhan yang menjadi hakim, Tuhan yang mengerjakan. Saudara, ini enggak mudah. Waktu saya menyiapkan khotbah ini, saya pun bertanya dalam diri saya gitu. Sejauh mana kesabaran itu saya miliki. Ternyata saya menemukan begitu sulit untuk bisa hidup dalam kesabaran. Begitu tidak mudah. Tetapi inilah firman Tuhan. Di mana kita harus berusaha untuk mengerjakan itu di dalam kehidupan kita. Untuk mengusahakan itu di dalam kehidupan kita. Saudara, Yakobus tidak hanya bicara tentang bagaimana kita bersabar. Tapi sudah di bagian firman Tuhan ini, Yakobus juga menunjukkan cara bagaimana kita bisa hidup bersabar. Selain cara, saudara, hal ini juga menunjukkan bagaimana iman itu adalah memiliki unsur fidusia ketika kita bisa mempercayakan diri dan melakukan itu. Saudara. Apa yang kita percayai, yang bisa mendorong kita, yang harus kita buktikan dengan kesabaran kita. Saudara, ada dua hal yang Yakobus tuliskan. Saudara, yang pertama adalah bagaimana kita mengimani, menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sudah dua kali dalam perikop ini, Rasul Yakobus mengingatkan akan kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Sudah mungkin kita bertanya, bukankah surat Yakobus sudah ditulis 2000 tahun yang lalu? Tetapi mengapa? Apa yang dikatakan kedatangan Tuhan sudah dekat itu, Tuhan Yesus juga belum datang. Sudah kita harus ingat bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dikatakan tidak ada orang yang tahu kapan waktunya. Kedatangan itu seperti pencuri yang tidak dapat diprediksi kapan datangnya. Dan kedatangan Tuhan itu adalah satu kepastian yang akan terjadi walaupun saudara, kita tidak tahu waktunya. Itulah kedatangan Tuhan yang akan segera datang, ditulis oleh Yakobus. Saudara. Nah, waktu yang dekat itu, saudara, yang dimaksud Yakobus itu bisa dua hal. Yang pertama adalah karena memang kedatangan Tuhan itu kita tidak tahu sehingga kita harus siap-siap. Jangan-jangan kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Tapi saudara, kedatangan Tuhan itu juga bisa berarti ketika Tuhan menjemput kita untuk kembali ke rumah Tuhan. Dan ketika hal itu terjadi, saudara, disitulah ada janji Tuhan yang memberikan kebahagiaan, memberikan kelepasan kepada setiap kita dari semua penderitaan kita. Nah, oleh karena itu, saudara, kita hanya bisa bersabar kalau kita mengimani akan hal ini. Bahwa penderitaan yang kita alami di dalam kehidupan kita, yang mungkin kita tidak tahu itu salah siapa, begitu. Saudara, itu hanya terjadi sementara. Saudara, paling
paling lama kita mengalami itu 80 tahun. Kalau Tuhan kasih umur kita 80 tahun, saudara. Tapi bisa lebih singkat dari itu. Sedangkan sisanya adalah kebahagiaan kita bersama dengan Tuhan. Mengapa tidak di waktu yang singkat ini kita bersabar? Kita bisa bersabar kalau kita mengingat akan hal ini, saudara. Kedatangan Tuhan sudah dekat atau penderitaan itu hanya sementara. Dan Rasul Paulus mengatakan penderitaan ringan yang kita alami sekarang ini sudah nggak ada artinya dibandingkan dengan kemuliaan yang kita akan terima ketika kita kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus katakan di Wahyu 22, sungguh aku datang segera. Aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. So, ada satu janji Tuhan. Mungkin kita diperlakukan tidak adil, mungkin kita mengalami masalah dalam kehidupan kita mengalami penderitaan, tapi ingat itu hanya sementara. Satu hari semua kebenaran akan ditunjukkan oleh Tuhan. Satu hari kita akan mengalami kelepasan itu dan kita hidup bersama dengan Tuhan. Saudara, yang kedua, kita bisa memiliki kesabaran kalau kita mengimani natur Allah yang maha penyayang dan penuh belas kasihan. Yakobus menuliskan di ayat yang ke-11 ketika memberikan contoh tentang Ayub, dikatakan pada akhirnya kita tahu bahwa Tuhan itu memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memberikan kembali berkat-berkat-Nya kepada Ayub. Kenapa? Karena Tuhan itu penuh belas kasihan dan Tuhan itu maha penyayang. Jadi kita hanya bisa sabar kalau kita mengingat bahwa Tuhan kita Tuhan yang penuh dengan belas kasihan dan maha penyayang. Saya percaya ketika Yakobus menulis surat ini, dia tahu, saudara. Dia tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam kehidupan umatnya. Yakobus tahu bahwa Tuhan menyanangkan sesuatu yang baik, damai sejahtera untuk umatnya. Dia tahu itu dan dia memahami itu, karena itu dia berani berkata untuk kita bisa bersabar. Dan kalau kita melihat surat-surat tulisan Paulus, surat di Roma pasal yang ke-8 ayat 28 dikatakan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita, termasuk di dalam penderitaan, kesulitan yang sedang kita alami. Dan itulah menunjukkan kasih Tuhan, tapi tidak berhenti di situ, saudara. Di ayat yang ke-32, Rasul Paulus menekankan lebih dalam lagi, dikatakan kalau Tuhan itu begitu mengasihi kita, sampai anaknya yang tunggal yang dia kasih aja diberikan kepada kita untuk kebaikan kita, maka apakah ada hal yang lain yang tidak akan dia berikan kepada kita bersama dengan Kristus? So, ada satu kasih Tuhan yang menjamin kebahagiaan buat kita. Ada satu kasih Tuhan yang menjamin bahwa penderitaan-penderitaan yang kita alami itu semuanya ada dalam kontrol Tuhan dan Tuhan sudah memikirkan itu untuk kebaikan kita. So, ketika kita memiliki dua pemahaman ini, maka kita akan dikuatkan untuk bisa bersabar menghadapi kesulitan demi kesulitan dalam kehidupan kita. Dan di akhir tulisannya, Yakobus di ayat yang ke-11 itu menjelaskan bahwa bagi orang yang sabar, dia akan mendapatkan berkat kebahagiaan dari Tuhan. Berkat kebahagiaan dari Tuhan. Berkat itu bukan hanya saudara nanti ketika kita berpulang kepada Tuhan atau ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, yang itu pasti kita dapatkan. Tapi berkat itu juga saudara kita dapatkan di dalam kehidupan kita yang sekarang ini. Dalam kasus Ayub, Tuhan pulihkan secara materi. Tuhan pulihkan secara keluarga. Mungkin dalam kehidupan nabi-nabi yang lain tidak dialami itu. Tapi sudah ada satu hal yang pasti yang kita alami. Ketika kita bertumbuh dalam kesabaran, maka kesabaran itulah menanamkan karakter Kristus di dalam diri kita. Kesabaran itu membuahkan buah-buah roh, membuahkan buah roh di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita memiliki buah roh, kita memiliki karakter Kristus. Saya percaya ada kebahagiaan di dalam diri kita. Seperti apa yang Tuhan tuliskan di Matius pasal yang ke-5, ketika Tuhan menyampaikan ucapan bahagia. Setiap orang yang memiliki kesabaran, maka dia tidak mudah bersungut-sungut. Maka dia akan merasakan segala yang terjadi itu mengalaminya dengan penuh kebahagiaan. Dan itulah berkat saudara yang kita alami di masa sekarang ini. Oleh karena itu pilihan kita ketika kita menghadapi banyak pergumulan di dalam kehidupan kita. Apakah kita mau mengikuti apa yang Yakobus katakan untuk kita bersabar, saudara. Saudara, kita tahu tidak seorang pun dari kita yang terbebas dari penderitaan. Mungkin di antara kita yang hadir di gereja saat ini maupun yang beribadah di rumah, mungkin ada di antara kita yang juga sedang mengalami penderitaan. Penderitaan itu mungkin karena perlakuan tidak adil. Penderitaan itu mungkin karena sakit penyakit yang kita alami, atau penderitaan itu mungkin hal-hal lain, saudara, yang
Kita bahkan tidak mengerti apa sebabnya. Saudara, mungkin saja kita mengalami semuanya itu, saudara. Tapi firman Tuhan pagi ini mengajak kita untuk kita bisa tetap bersabar menjalani semuanya itu. Percayalah bahwa semua penderitaan itu, saudara, hanya sementara saja. Akan berakhir dengan cepat dan akan diganti kebahagiaan bersama dengan Kristus. Percayalah bahwa Allah kita tetap mengasihi kita sekalipun kita dalam penderitaan. Terus saya ingin tutup khotbah hari ini dengan sebuah pengalaman dari paman saya, seorang hamba Tuhan. Dia adalah hamba Tuhan yang mengawali kehidupannya sebagai seorang bisnismen. Kemudian pada masa tertentu di satu usianya dia memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan. Dia menjual semua barang yang dia miliki, semua kesuksesannya dia tinggalkan dan kemudian dia menjadi seorang hamba Tuhan, memulai pelayanannya di pinggiran toko, mengumpulkan anak-anak, membuat sekolah minggu dan kemudian menginjili orang tua anak-anak itu. Sampai kemudian dari semua yang dia jual dia belikan sebuah rumah kecil di sebuah gang di Bandengan, sebuah gang yang kecil dan kemudian dia mulai merintis gerejanya di situ. Seorang hamba Tuhan yang sangat setia, merintis dari kecil, dari hidup yang mewah menjadi hidup yang sangat sederhana. Tapi saudara, pada usia tuanya, istrinya mengalami sakit karena diabetes, dan karena sakitnya itu membuat istrinya lumpuh. Lumpuh, betul-betul lumpuh, nggak bisa bangun, kesadarannya setengah-setengah, dan itu sudah terjadi 4 tahun lebih. Istrinya mengalami hal seperti itu. Satu penderitaan yang tentunya tidak mudah. Tapi apa yang saya lihat dalam kehidupan hamba Tuhan ini, dia tetap setia menjalankan setiap tanggung jawabnya sebagai seorang hamba Tuhan. Dia tetap mengasihi Tuhan dan dia tidak bersungut-sungut. Dia bisa menerima semuanya itu dan dia tetap merasakan Tuhan mengasihi dia. Sampai satu hari setelah merawat istrinya 4 tahun, Tuhan panggil istrinya. Setelah istrinya dipanggil Tuhan pun dia tetap melayani Tuhan dengan setia. Sampai pada usia 70-an lebih, Tuhan panggil dia karena penyakit jantung. Terus saya melihat kesaksian, kesabaran seorang hamba Tuhan. Yang kalau orang bilang dia sudah korbankan segala hal buat Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan izinkan penderitaan itu dia alami? Mungkin orang bisa berkata, sia-sia kamu berkorban buat Tuhan. Sia-sia kamu menderita buat Tuhan. Kalau toh Tuhan akhirnya berikan itu. Tapi bagi dia, itu tidak ada artinya. Karena dia menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena dia meyakini bahwa Yesus mati buat dia, Yesus mengasihi dia. Maka semua yang dialami itu pun ada di dalam jangkauan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Sungguh tidak mudah untuk hidup dengan sabar di tengah-tengah pergumulan hidup, di tengah-tengah penderitaan yang kami alami. Tapi kami bersyukur kalau firman-Mu pagi ini mengingatkan kami bahwa Engkau tetap berharap kami menjalani semuanya dengan sabar. Kami menjalaninya Tuhan dengan tetap setia melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Kami menjalaninya dengan tetap setia hidup di dalam kebenaran. Dan kami menjalaninya Tuhan dengan tidak bersungut-sungut dan menyalahkan orang lain. Tapi menjalaninya dengan tetap berserah kepada Tuhan. Terima kasih buat berkat Tuhan. Tuhan tolong kami, dalam hati kami terus terngiang akan kedatangan-Mu yang kedua kali yang kami imani. Sehingga dengan itu kami boleh dikuatkan. Terus ingatkan dalam telinga kami bahwa Engkau Tuhan Allah yang mengasihi kami. Yang sudah mati dan bangkit buat kami dan yang akan senantiasa mengasihi kami. Baik di dalam kondisi kami yang tampaknya baik di dunia ini maupun dalam kondisi ketika kami tampak di dalam kesulitan dan penderitaan. Terima kasih buat berkat-Mu. Tuhan tolong kami untuk menghidupi iman kami dengan benar di hadapan-Mu. Terima kasih buat berkat Tuhan. Kami berdoa untuk GKY Kebayoran Baru, biar Tuhan terus sertai dan berkati. Biar gereja ini juga terus boleh bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Berkati para hamba Tuhan, berkati para majelis dan juga seluruh jemaat. Tuhan tolong supaya gereja ini boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan berkati.